Sampai pasar sambil nawar sambil pamer. Bu, berapa ini bu? Bawanya sekilo bu. Sambil pamer. Sekilo bu. Nah kemudian yang jual itu wong Jawa, tidak terima kalau disombongi. Kalau wong tua dulu tuh kan suka ya masang gigi emas tuh yang koneng-koneng dulu. Sambil jawab sambil pamer. 5.000 sekilo. Gitu ibu. Satu kali ikutnya. 5.000 sekilo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayak gak rame kalau salam? Apa karena yang ceramah ini masih kecil? Saya ulangi ya. Mudah-mudahan yang jawab salam dapat rezeki yang melimpah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaro amma ba'du. Yang terhormat Pak Kades Desa Sikembang beserta Ibu dan juga para perangkatnya, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Desa Sikembang beserta pengurusnya, yang saya hormati Ketua BPD dan anggotanya, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ibu-ibu semuanya yang cantik-cantik yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam nuansa yang insya Allah penuh keridhaan dan keberkahan. Amin Allahumma. Amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Pak, Bu, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Faliska Rasetria Syahri, panggil saja Faliska. Nah, saya sekarang duduk di kelas 1 SMP di Raudatul Ulum Salatiga Indralaya. Tahu Bu, Raudatul Ulum Salatiga Indralaya? Ya, Indralaya. Nah, ceritanya dari tanggal 4 Januari kemarin saya itu baru pulang. Ya, saya itu libur. Dan insya Allah besok saya sudah harus berangkat lagi ke pondok. Jadi mohon doanya Bu, Pak, semoga Faliska diberi kemudahan dalam belajar, ngaji, dan ibadah. Begitu pula diberi kemudahan, keikhlasan dalam mengamalkan dan mensiarkannya. Mohon maaf Bapak Ustadz, Ibu Ustadzah, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, berdirinya saya di sini bukan karena saya pinter. Atau dalam bahasa Jawanya keminter Bu ya? Nah, bukan. Atau saya berdiri di sini bukan karena mau ngajar ikan berenang, tapi saya di sini masih belajar. Tentu akan banyak kekurangan dan kekeliruan. Mohon izin ya Pak, Bu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu
gedung istana untuk kita semua. Nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai ngajinya, para malaikat pun istirahat bangunnya. Nah, besok Bapak Ibu ngaji lagi di suatu majelis. Para malaikat pun lanjut lagi bangunnya. Maka nih yang istiqomah ngaji nih. Insya Allah istananya maglum. Tahu maglum Bu? Apa? Yang megah, gede. Nah terus jangan sampai, kan sudah dibuatin tuh pondasinya sama malaikat. Baru ngaji sekali, besok-besoknya nggak ngaji lagi. Kan sama itu pondasinya. Tidak lagi pembangunannya. Jangan sampai ya Bu, rugi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang sempurna. Saking sempurnanya, Islam memberikan bimbingan kepada manusia dari berbagai segi. Mulai dari masalah pribadi, berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum wa raditu lakum Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Nah, sempurna dalam arti nilai-nilai Islam adalah menyentuh seluruh kegiatan hidup manusia, mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Muslimin wa muslimat rahimakumullah. Manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain. Manusia itu tidak bisa kalau tidak berkomunikasi dengan manusia lain. Makanya dalam bermasyarakat kita punya yang namanya tetangga. Tetangga itu siapa? Dalam Islam yang disebut tetangga adalah 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, dan 40 rumah di samping kanan dan kiri rumah kita. Yang jelas tetangga adalah orang yang tinggalnya dekat dengan kita. Tapi kalau memang ada tetangga yang ditanya nggak mau jawab, diramahi malah marahi, disenyumi malah melengos, dikasih hati mintanya jantung, disopani malah nyombongi, tinggal kita doakan sama Allah. Sehabis sholat kita doakan sama Allah. Sehabis doa untuk diri sendiri, untuk orang tua, kemudian para guru, baru kita doakan orang tersebut. Ya Allah, mudah-mudahan orang tersebut cepat dapat hidayah dari Allah. Kemudian mudah-mudahan orang tersebut kebenciannya cepat diobati. Kemudian mudah-mudahan orang tersebut cepat mati. Cepat masuk hidayah Allah. Karena mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jar. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir kalau dia pandai memuliakan tetangganya. Pagi-pagi buka pintu rumah, lihat tetangga lagi nyapu halaman, saling senyum sapa. Loh, kasih gue nyapu. Ya Allah. Terus kemudian kalau panen rambutan,
bisa seperti itu. Kita semua bisa hidup rukun dalam dengan rumah, rukun dengan keluarga, rukun dalam bertetangga. Tapi sayangnya Bu, nggak semua tetangga seperti itu. Ada yang suka pamer, ada juga yang suka buka aib-aib tetangganya. Mudah-mudahan yang seperti itu Suntik, kata Pak Icem. Tadi ada kucing loh naik rambutanmu. Apa iya? Iya loh, Ti. Kucingnya itu mirip singa loh. Ngomong-ngomong, aku pernah loh ke Singapura. Nah, cuman mau pamer dia tuh kalau dia tuh pernah ke Singapura. Masa iya kucing digabung-gabungi sama Singapura? Mohon maaf, di sini ada yang namanya pesuti sama Pak Icem. Pinjam namanya ya. Begitu pula sama dengan ceritanya si orang Palembang. Mau pergi ke pasar beli bawang merah. Cara orang Palembang, jari limoni dipasang ke cincin emas galon. Sampai pasar, sambil nawar, sambil pamer. Bu, berapa ini Bu? Bawangnya sekilo Bu. Sambil pamer, sekilo Bu. Nah kemudian yang jual itu wong Jawa, gak terima kalau disombongi. Kalau wong tua dulu tuh kan suka ya masang gigi emas tuh yang koneng-koneng dulu. Sambil jawab, sambil pamer, 5.000 sekilo. Gitu ibu. Satu sama ibu dia. 5.000 sekilo. Jadi ibu-ibu pernah nggak lihat orang yang punya motor baru dia pamer, tas baru dipamerin, makan enak dipamerin di Facebook. Baju pengajian baru pun dipamerin. Isinya enak kayak gitu. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Alladzi la ya'manu jarrahu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Beliau mengucapkannya 3 kali. Demi Allah tidak beriman kalau dia merasa tetangganya itu tidak aman dari gangguannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tetangga lagi istirahat, lagi tidur nyenyak-nyenyak, sengaja hidupin musik keras-keras. Tetangga lagi sakit, sengaja ngomong kuat-kuat, nyanyi-nyanyi-nyanyi, sambil ketawa ngakak-ngakak. Buang sampahnya dilemparin ke halaman rumah tetangganya. Kemudian lewat jalan rumah tetangganya, halamannya diputusin bunganya. Tidak dikatakan beriman kalau kata-katanya itu masih menyinggung hati tetangganya. Tidak dikatakan beriman kalau sikapnya itu masih menyinggung dan menyakiti hati tetangganya. Mudah-mudahan kalau kita sudah memahami prinsip-prinsip bertetangga, kita semua bisa hidup rukun. Dan yang tak kalah pentingnya juga dalam bermasyarakat dan bertetangga itu kita ada juga yang sering kedatangan tamu kan? Ibu-ibu ada juga kan yang sering kedatangan tamu? Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu.
Ujiannya disuruh masuk dulu, kemudian disuruh duduk terlebih dahulu, baru keluar rumahnya juga ikut duduk. Setelah duduk bareng-bareng, tamunya ditanyain, "Maaf Bu, apa kabar?" "Alhamdulillah." "Keluarga di rumah sehat semua Bu?" "Alhamdulillah, berkat doanya keluarga kami di rumah sehat semua." "Dari rumah jam berapa Bu?" "Jam 8. Jalannya macet gak Bu?" "Alhamdulillah enggak." "Loh, kok nanyanya jadi kayak kepo gitu?" Bukan, tapi gadis di belakang lagi ngintip tamunya ada berapa orang, mau dibuat minuman. Yang penting tuan rumah itu jangan sampai kalau kita nawarin minuman ke tamunya. Itu salah. Baginda Rasulullah SAW pernah menegur sahabatnya ketika sedang menawarkan minuman kepada tamunya. Itu tidak pas. Nanti yang malah tamunya itu bingung. Iya. Nanti pas tamunya sudah bilang minum, tuan rumahnya nanya lagi, "Mau minum kopi apa teh?" Nah kan, ya sudahlah, teh aja gak apa-apa. Tuan rumahnya nanya lagi, "Mau pakai cangkir atau pakai gelas?" Astagfirullahaladzim, ikhlas gak ini? Nanya lagi itu tuan rumahnya, "Tehnya mau yang encer, beku, panas, dingin?" Ya sudahlah, gak jadi aja gak apa-apa, gak usah. Mau ada tamu, rumahnya itu kalau bisa dirapiin dulu. Anak ceweknya itu dikasih tahu, "Nak, besok ada tamu datang ke rumah. Suruh pakai baju yang sopan. Panas ya ditahan." Nah, terus kamar mandi nih. Kamar mandi tuh harus dibersihin dulu. Kamar mandi tuh gak harus lewat, yang penting harum, bersih, rapi. Jangan sampai, mohon maaf, sempak tempat pantai, kutang lawan-lawan bergantungan. Jangan sampai ya Bu, disimpan dulu. Hari pertama masak daging sapi 1 kilo pertama. Hari kedua masak ikan 3 kilo, setengah kilo pertama. Terus hari ketiga tunjuk ke sambal terasi. Loh, kok makin hari kok makin menurun? Ya biar tamunya tuh nyadar kalau dia tuh sudah 3 hari di rumah. Islam itu agamanya yang paling sempurna. Sampai bertamu, bertetangga pun itu telah diajarkan dengan Islam. Dan telah dicontohkan oleh baginda Agung Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengajian singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang tetap semangat untuk menggelar pengajian-pengajian. Terima kasih. Ini saja dari saya. Kalau